Welcome to our channel. Pernahkah kalian mendengar negara Vanuatu? Meskipun terdengar asing di telinga sebagian besar orang, namun tahukah kalian Vanuatu menjadi salah satu negara terunik di dunia loh? Tak percaya? Perbaiki posisi dudukmu dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah dan peradaban. Nama resminya Republik Blong Vanuatu atau Republik Vanuatu. Negara kecil kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan seluas 12.000 km persegi. Meski tak terlalu besar, negara ini punya populasi penduduk cukup banyak, yaitu 270.000 jiwa dan berada di sebelah timur Australia, sebelah barat Fiji, serta sisi selatan Kepulauan Solomon. Kota terbesar sekaligus ibu kotanya adalah Port Vila. Nih tampilan kotanya. Oh ya, selain itu terdapat hal menarik yang mesti kalian tahu tentang Vanuatu. What is it? Yap, penduduk asli Vanuatu berasal dari bangsa Melanesia. Ya, kalian tahu kan bangsa yang serumpun dengan orang Papua di Indonesia. Diketahui orang Eropa pertama yang menemukan Vanuatu bernama Fernandes de Queiroz, penjelajah asal Portugis yang bekerja untuk kerajaan Spanyol. Seperti yang dikatakan Brian Common dalam buku A Loose Cannon, Essays on History, Modernity and Tradition pada 4 Mei 1606, de Queiroz berlabuh di sebuah pulau yang sekarang menjadi wilayah Vanuatu. Lantas wilayah itu dijadikan koloni oleh kerajaan Spanyol yang kala itu masih bersatu dengan Portugis sejak tahun 1580 hingga 1640. Kemudian memberinya nama La Australia de Espiritu Santo. Setelahnya, baru kemudian pada 30 Juli 1980, Vanuatu memperoleh kemerdekaan kendati masih termasuk negara persemakmuran Inggris, sekaligus menjadi anggota Francophonie, yakni organisasi yang terdiri atas negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis. Bahasa dan kebudayaan. Sebagaimana negara bekas koloni Inggris dan Prancis, bahasa dan kebudayaan negara kepulauan ini terpengaruh oleh dua negara besar Eropa itu. Namun sebagaimana fakta tersebut, Vanuatu ternyata punya bahasa resmi selain Prancis dan Inggris, yakni Bislama, dan memiliki penutur terbanyak. Nah, Bislama merupakan bahasa Kreol Melanesia, yakni bahasa pertama atau mother tongue dari kebanyakan urban di Vanuatu, atau yang tinggal di Port Vila dan Luganville, serta bahasa kedua di wilayah lain di negara tersebut. Itu artinya selain kedua kota itu, kota lain masih menggunakan bahasa Prancis dan Inggris sebagai bahasa pertamanya. Bislama juga disebut-sebut pencampuran dari bahasa Inggris, Prancis dan bahasa lokal lainnya di bagian utara, tengah, dan selatan Vanuatu dengan sintaksisnya yang menyerupai bahasa Vanuatu. Patut dipahami bahwa bahasa dan kebudayaan Vanuatu berhubungan dekat dengan Tok Pisin dari Papua Nugini, Pidgin dari Kepulauan Solomon, serta Selat Kreol Torres dari utara Australia. Sistem politik dan pemerintahan. Seperti yang sudah diulas sebelumnya, kalau nama lengkap negara ini adalah Republik Vanuatu. Itu artinya negara ini berbentuk republik dengan sistem politik yang didasari pada demokrasi konstitusional, yakni pemberian amanat untuk melaksanakan sistem parlementer representatif. Nah, kepala negara dan pemerintahan Republik Vanuatu adalah presiden beserta perdana menteri. Presiden memiliki kekuasaan secara seremonial dan dipilih oleh mayoritas 2/3 dalam majelis tinggi yang terdiri atas anggota DPR dan perwakilan Dewan Daerah. Saat ini presiden dijabat oleh Thalys Obed Moses sejak 6 Juli 2017. Sedangkan Perdana Menteri merupakan kekuasaan eksekutif dipilih oleh mayoritas mutlak dari DPR dan berhak menunjuk Dewan Menteri. Saat ini Perdana Menteri Vanuatu dipegang Charlotte Salwal sejak 11 Februari 2016 dan bertindak sebagai kepala pemerintahan. Di samping itu terdapat pula sistem kepemimpinan tradisional dan keadilan yang ditegakkan oleh kepala adat masyarakat setempat. Pendidikan.
Pernahkah kalian membayangkan pendidikan di negara berjarak 6.036 km dari Indonesia ini? Faktanya Vanuatu menjadi salah satu negara dengan kualitas pendidikan rendah di dunia. Ya, setelah hampir 40 tahun merdeka, sejumlah sekolah dasar di Vanuatu, terkhusus di Pulau Pentacosta, ternyata belum menikmati pendidikan yang berkualitas. Pasalnya, sekolah-sekolah tersebut memiliki akses yang sangat terbatas terhadap informasi terkait peristiwa sehari-hari negaranya di kawasan Pasifik, bahkan di seluruh dunia. Selain persoalan pendidikan yang belum merata, Vanuatu juga belum memiliki teknologi sistem komunikasi yang memadai, perpustakaan sekolah yang lengkap, hingga materi pendidikan terbaru. Fakta tersebut dibenarkan oleh MP Siles Bull, Sekretaris Parlemen Bidang Pendidikan, sebagaimana yang ia katakan dilansir Daily Post Vanuatu, seperti ini. Keterpencilan dan kurangnya akses terhadap informasi dan terbatasnya sistem komunikasi di berbagai daerah seperti Aligu di Pentacosta Timur, Tuluk Berer, dan Santo Henry mempersulit pelajar tingkat sekolah dasar untuk menerima pendidikan berkualitas yang setara dengan teman-teman sejawat mereka di Port Vila, Evate, Luganville Santo, dan pusat dan daerah lain di Vanuatu. Kepulauan Surga. Sebagai salah satu negara di kawasan Oseania, tentu saja tak diragukan lagi akan keindahan alam dan pantai negara ini. Pasalnya, negara kepulauan yang dibentuk oleh sekitar 83 pulau kecil ini menjadi destinasi negara tropis termasyur oleh kebanyakan traveler pecinta pantai. Dengan garis pantai sepanjang 2.528 km yang membentang dipenuhi pasir putih yang lembut, sinar matahari hangat, laut yang diisi bebatuan koral yang indah, hingga air laut yang selalu biru dan jernih, siapa sih yang tidak tahan? Tapi eits, tidak hanya pantainya loh yang indah, bak Kepulauan Surga. Vanuatu juga dikenal dengan spot-spot air terjun yang terkenal fotogenik alias instagramable. Tengok saja nih. Sebut saja Mel Caceres dan Blue Holes atau kolam biru di Espiritu Santo yang menjadi spot berenang dan kerap kali jadi incaran bulan madu lantaran memiliki air berwarna biru dan pemandangan lembah yang super asri. Namun, tahukah kalian, di tengah gelimangan alam yang tiada tara, berbagai media internasional justru ramai membahas persoalan serius yang tengah dihadapi Vanuatu. Pasalnya, para peneliti dan pengamat lingkungan memprediksi Pulau Surga yang satu ini menjadi salah satu kepulauan di dunia yang akan menjadi korban pemanasan global seperti yang dilaporkan RNZ. Ya, diramalkan sekitar 5 dekade mendatang, peta Vanuatu akan hilang selamanya dari peta lantaran akan tenggelam. Mari kita doakan semoga itu tidak terjadi ya. Negara kanibal. Apa yang kalian rasakan setelah mendengar kanibal? Sudah pasti ngeri banget ya. Terlebih bagi kalian yang tahu film Green Inferno. Namun, tahukah kalian seperti di film yang baru disebutkan, salah satu sisi lain Vanuatu adalah praktik kanibalisme yang ternyata sempat diterapkan oleh nenek moyang mereka loh. Bersumber dari tourismvanuatu.com, berdasarkan sejarawan pada tahun 1839, salah satu misionaris asal Inggris yang tiba di Pulau Erromango dibunuh dan dimakan oleh penduduk asli pulau tersebut. Tak hanya itu, kebanyakan para antropolog juga berpendapat bahwa kanibalisme pernah dilaksanakan pada tahun 1969. Bahkan nih kabarnya pada tahun 2008, salah satu jurnalis media kenamaan Inggris The Telegraph pernah menceritakan kepadanya bahwa bagaimana seorang warga desa memasak daging manusia secara gamblang selama tur. Katanya lama waktu memasak daging manusia itu sekitar 3-5 jam. Kira-kira perasaan jurnalis Telegraph waktu itu bagaimana ya? Mendukung kemerdekaan Papua. Sepertinya kalian sudah memahami mengapa pemerintah Vanuatu sangat mendukung kemerdekaan Papua Barat di Indonesia. Ya benar, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau sebagian besar masyarakat asli Vanuatu berasal dari bangsa Melanesia yang notabene-nya serumpun dengan bangsa Papua yang ada di Papua Barat, Indonesia. Dikutip dari mediaindonesia.com, Perdana Menteri Vanuatu Charlotte Chalwai dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu 28 September 2019, menyuruh para pemimpin dunia untuk membantu orang-orang Papua Barat
dan menyoroti pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di wilayah itu. Pendapat tersebut bukan tanpa latar belakang. Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Hadley ini, yang menjabat tahun 1980 sampai 1991, pernah mengatakan kemerdekaan Vanuatu belumlah sempurna hingga seluruh bangsa Melanesia dan wilayah Melanesia di seluruh dunia terbebas dari kolonialisme. Nah, dari situlah asal muasal dan alasan mengapa Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Itulah beberapa fakta negara Vanuatu yang penting untuk kalian ketahui. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke sana? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif data fakta selanjutnya.